Wah, hutan ini hangat dan penuh suara. Aku sudah berjalan sejak matahari terbit dan tiba-tiba... ada bayangan di depan. Jejaknya lebar dan juga dalam. Dari jauh terdengar raungan. 3, 2, 1. Jawabannya harimau. Setiap harimau punya pola loreng unik. Seperti sidik jari, lorengnya beda-beda tiap harimau. Ini bisa berguna buat kamuflase di rumput-rumput tinggi. Harimau bisa melompat lebih dari 6 meter dalam sekali loncat. Hebat, kan? Terdengar gemerisik di atas. Ada yang melompat dari dahan ke dahan. 3, 2, 1. Itu adalah monyet. Banyak monyet pakai ekornya seperti tangan tambahan untuk memegang dahan atau mengambil makanan. Ada juga yang saling membersihkan bulu berjam-jam, bukan cuma biar bersih, tapi juga untuk mempererat persahabatan. Mereka bisa berjalan lebih dari 3 km sehari hanya untuk mencari buah. Daun bergerak, padahal tak ada angin. Ada yang melata di rerumputan. 3, 2, 1. Itu ular. Mereka menjulurkan lidah untuk mencicipi udara. Beberapa ular membuka rahang sangat lebar, sampai bisa menelan hewan yang lebih besar dari kepalanya. Mereka juga bisa merasakan getaran kecil di tanah, tahu kapan ada yang mendekat. Tiba-tiba terdengar trompet nyaring dari tengah hutan. 3, 2, 1. Jawabannya, gajah. Belalai mereka punya lebih dari 40.000 otot, sanggup memungut sesuatu sekecil buah beri. Gajah juga berkomunikasi lewat getaran rendah yang merambat di tanah. Pesan yang bisa terdengar jauh sekali. Dan mereka mengingat lokasi sumber air selama bertahun-tahun. Dahan patah di dekatku. Sesuatu yang besar bergerak perlahan, seperti mengintai. 3, 2, 1. Itu gorila. Mereka membuat sarang baru setiap malam dari daun dan ranting. Seekor silverback bisa 2 kali lebih kuat dari manusia terkuat. Benar-benar perkasa. Saat makan tanaman favoritnya, mereka sering bersenandung pelan. Jalur berakhir di tepi sungai berlumpur. Airnya tenang sekali. Ada sepasang mata di permukaan air, hampir tak bergerak. 3, 2, 1. Jawabannya, buaya. Mereka bisa menahan napas lebih dari 1 jam, menunggu mangsa lewat di dekatnya. Setiap buaya punya sekitar 80 gigi, dan gigi-gigi itu akan terus berganti sepanjang hidup. Pohon-pohon tinggi mulai menghilang. Sekarang aku bisa melihat hewan-hewan tinggi sedang makan daun di pohon. Wah, itu hewan apa ya? 3, 2, 1. Betul, itu jerapah. Lehernya punya jumlah tulang yang sama seperti leher kita. Hanya ukurannya jauh lebih panjang. Lidah jerapah bisa sampai 45 cm. Mereka tidur hanya beberapa menit, bahkan sering sambil berdiri. Langkah berat meremukkan rumput di depanku. Suaranya mendekat. Aku melihat tanduk besar, berkilau di bawah sinar matahari. 3, 2, 1. Jawabannya, badak. Tanduknya terbuat dari keratin, bahan yang sama seperti kuku dan rambut kita. Meski tubuhnya besar, badak bisa berlari lebih cepat dari kuda. Mereka suka berguling di lumpur untuk melindungi kulit dari panas dan serangga. Ada burung berwarna terang sedang hinggap di pohon. Itu burung apa ya kira-kira?
3, 2, 1. Ini adalah burung tukan. Paruhnya kelihatan berat, tapi sebenarnya ringan dan berongga. Burung tukan suka melempar makanan ke udara, lalu menangkapnya langsung di mulut. Warna cerah mereka membantu saling mengenali di hutan lebat. Hutan mulai tenang. Sepasang mata besar mengawasi dari balik bayangan. Diam tak bergerak. 3, 2, 1. Bener banget, itu kukang. Mereka bergerak lambat untuk tetap tersembunyi dan menghindari predator. Kukang punya kelenjar khusus yang menghasilkan racun, lalu dicampur dengan air liur. Kadang induknya menjilat anaknya, memberi tameng racun alami. Matahari mulai terbenam, cahaya oranye menyapu hutan. Hutan kembali damai. Besok, aku akan melanjutkan penjelajahan ini. Kira-kira bayangan hewan apa lagi yang bakal kita temui ya?